Ya pemirsa, jembatan Tanah Kering yang sedang viral di Kabupaten Banyuasin untuk perbaikan dikhawatirkan. Jembatan besi Tanah Kering warisan Kabupaten Musi Banyuasin. Jembatan ini dibangun pada tahun hampir 1991. 2 bulan ini, 3 bulan ini viral kemana-mana sampai ke mancanegara, termasuk uang Iran yang sedang perang pun tahu jembatan Tanah Kering ini. Harapannya cuma dengan Pak Haji Asqalani lah. Pengennya sih diperbaiki secepatnya, itu harus secepat mungkin. Jembatan Tanah Kering merupakan jembatan warisan Kabupaten Musi Banyuasin. Dibangun kisaran tahun 1991-1992 di era Presiden Soeharto. Hingga saat ini, tahun 2025, jembatan Tanah Kering masih terus dipergunakan meskipun kondisinya sangat memprihatinkan. Mengingat jembatan besi tua ini merupakan akses utama 3 kecamatan, antara Kecamatan Suatape, Pulau Rimau, dan Kecamatan Selat Peneguan. Tak jarang kritikan-kritikan pedas netizen dilontarkan ke jagat maya dengan berbagai macam tujuan yang tentunya bermuara pada terwujudnya harapan masyarakat untuk perbaikan atau pembangunan jembatan baru. Cukup sulit menjelaskan kepada para netizen, apalagi kondisi ini berlangsung hingga beberapa kali pergantian kepala daerah. Bahkan di masa jabatan periode pertama Bupati Kabupaten Banyuasin, Dr. Haji Asqalani Jasi SHMH pun masih belum terlaksana. Hanya dengan cara kerja keras, kerja ikhlas, kerja cerdaslah menjadi jawaban semua kegaduhan 3 kecamatan sekaligus. Bermodalkan 7 prioritas program Bupati dan Wakil Bupati bersama 12 gerakan masyarakat, diantaranya infrastruktur bagus, Dr. Haji Asqalani Jasi SHMH didampingi Wakil Bupati Neta Indian hari ini resmi melaunching atau running project rehab jembatan Tanah Kering. Disambut oleh Bapak Sumito, Camat Pulau Rimau, dan Bapak Samsudin SPD MSI, Camat Selat Peneguan, bersama forum kepala desa di Kecamatan Selat Peneguan. Besar harapan kami agar kiranya proses rehab ini berjalan lancar tanpa suatu kendala apapun. Sebagai netizen yang baik, jangan hanya sekedar pandai menghujat, mari kita juga harus pandai merawat. Jadi 170 meter penggantian plat lantai yang digunakan yaitu plat borders 12 mm dengan tulangan menggunakan besi UHF ukuran 200 mm dikali 100 mm. Nah, segmen kedua ini 100 meter kita menggunakan besi yang ada Pak Bupati, tapi dengan CNP dan UHF hasil pembongkaran jembatan yang disusun ulang kembali dan dilapisi plat borders sebagai rail bandnya untuk rel jalan. Dan masa pelaksanaan ini 120 hari Pak Bupati. Besar harapan kemarin Pak Bupati minta percepatan, target kami 40 hari Pak Bupati untuk pelaksanaan ini dimulai pada hari ini. Itu sementara untuk laporan kami dari Dinas PUPR. Semoga pelaksanaan ini dapat terlaksana dengan tepat waktu dengan bantuan Bapak Ibu sekalian. Dan kedua kali ini saya bertemu dalam saat yang sama pada awal Bapak Bupati periode pertama launching cor jalan ini. Saya juga didaulat untuk menyampaikan sambutan dari tokoh masyarakat, dan ini alhamdulillah berikutnya kayaknya jodoh ini. Jadi didaulat kembali untuk menyampaikan sambutan dari tokoh masyarakat launching jembatan Tanah Kering yang viral. Ini sudah bukan dari Banyuasin atau provinsi, sudah nasional. Alhamdulillah Bapak Bupati senantiasa tabah, sabar menghadapi yang muncul di medsos bukan rahasia lagi. Alhamdulillah beliau tetap memperjuangkan masyarakat Pulau Rimau. Dari awal Pulau Rimau dibuka 82 yang lalu sampai 2025, kurang lebih 43 tahun warga ekstransmigrasi datang di Pulau Rimau ini dengan jerih payah yang luar biasa. Namun tahun demi tahun kita berkembang mengikuti sesuai dengan perkembangan zaman. Dan alhamdulillah Bapak Bupati Haji Asqalani ini sangat peka terhadap masyarakat, sehingga perhatiannya di Pulau Rimau ini kayaknya melebihi dari kecamatan-kecamatan yang lain. Luar biasa, padahal hujatan,
di medsos itu luar biasa. Saya ikut miris melihat membacanya, tapi beliau tetap sabar dan tabah dan tidak pernah mengeluh. Karena perjalanan yang dihadapi oleh Pak Bupati, masyarakat awam tidak tahu bahwa tender ini akan melelahkan, makan waktu. Bagaimana siapa yang akan memenangkan dan siapa yang akan melaksanakan pembangunan ini, masyarakat benar-benar tidak mengetahui Pak Bupati. Untuk itu mohon kiranya dapat dimaklumi dan dimaafkan atas apa yang disampaikan. Mungkin nggak enak kalau dibicarakan, tapi itulah kejadiannya, kenyataannya seperti ini. Maka dari itu saya menghimbau kepada masyarakat Pulau Rimau, dengan upaya yang luar biasa yang dilaksanakan oleh Bapak Bupati ini, monggo dihargai. Setelah di launching sesuai yang sudah disosialisasikan, hendaknya para pengusaha, para tengkulak, para masyarakat yang mempunyai sawit, yang mempunyai usaha, membawa para sopir-sopir, hendaknya senantiasa mematuhi aturan-aturan yang sudah disepakati. Hendaknya muatannya jangan lebih dari 4 ton, karena berat badan truk itu sudah 4 ton, kalau ditambah muatan 4 ton sudah 8 ton. Tapi masih ada yang nakal. Untuk itu jangan hanya sekedar pandai menghujat, mari kita juga pandai merawat apa yang sudah di launching nanti, yang sudah diperbaiki oleh Bapak Bupati ini. Ayo kita jaga bersama, patuhi aturan lalu lintasnya. Kalau ingin ngepok penuh tir 3 atau 4 setelah nyebrang, jembatan, silakan disusul oleh truk yang lainnya lagi, baru disusul di sana. Tanpa kesadaran dari kita semua, para masyarakat yang ada di Pulau Rimau ini, khususnya para tengkulak, usaha, dan para sopir, hendaknya saling menghargai. Mari kita jaga, mari kita rawat apa yang sudah diperbaiki ini, biar awet sampai menunggu jembatan yang baru dibangun. Karena tahun ini insya Allah akan dilaksanakan pembangunannya, tapi untuk prosesnya kan tidak cukup 1-2 tahun. Mudah-mudahan paling cepat 2 tahun bisa diselesaikan. Selama itulah mari kita patuhi rambu-rambu, aturan-aturan yang sudah disepakati demi kesejahteraan kita bersama. Kalau jembatan ini roboh dan tidak bisa dilewati lagi, kita tidak akan sejahtera lagi, sawit kita tidak akan bisa lewat. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Pemerintah daerah sudah berjuang dengan keras, maka dari itu masyarakat juga harus menjaganya dengan baik-baik sehingga semuanya berjalan dengan baik demi kesejahteraan kita bersama. Itu dimulai pelaksanaan rehab atau perbaikan jembatan Tanah Kering yang selalu viral. Sudah hampir 2 bulan ini, 3 bulan ini viral kemana-mana sampai ke mancanegara. Termasuk uang Iran yang sedang perang pun tahu jembatan Tanah Kering ini. Hebat nih yang medsos ini. Termasuk Israel juga tahu. Untung rudal tidak masuknya ke sini. Tambah hancur jembatan gitu. Dan ini perjalanan yang sangat panjang. Saya ceritakan sedikit. Jembatan ini Pak Yai, sudah kita rencanakan pembangunan jembatan baru di 2022. Saya waktu itu masih jadi bupatinya. Sudah kita buat SID-nya, maksud gambarnya, kalau bahasa keren drawingnya sudah, perencanaannya juga, anggarannya, rapnya juga sudah, dan sudah kita sampaikan dengan Pak Gubernur untuk kita minta bantuan, dan itu sudah direncanakan akan dimulai di 2023 kemarin. Namun apa hendak dikata, begitu kita mulai penganggaran, ada pengurangan anggaran, dan yang paling lagi tidak mengenakan, tapi memang ini sudah batasnya, jabatan habis, selesailah sudah. Harapan itu jadi harapan hampa di 2023, 2022, 2023. Dan sayangnya tidak dilanjutkan oleh PJ pengganti saya. Apa hendak dikata? Makanya saya berdoa juga, kalau saya terpilih lagi menjadi bupati, insya Allah yang pertama kali jembatan Tanah Kering akan kita perbaiki dan kita bangun. Syukur alhamdulillah ada instruksi Pak Presiden nomor 1 tahun 2025, ada efisiensi, sehingga kepala daerah yang baru
bisa melakukan efisiensi dan pergeseran daripada anggaran yang sudah diketok palu Dewan dan Bu PJ sebelumnya. Alhamdulillah masuklah barang itu di sini, makanya alhamdulillah tergeserlah, terkumpullah, termasuk perjalanan dinas anggota Dewan kami potong 50% tanpa kecuali. Tapi bupatinya 70% dipotong. Nah, lebih banyak saya, Pak. Iya, jadi kita motong yang Dewan 50, tapi kita potong punya kita 70%, sehingga Dewan tidak bisa ngomong apa-apa karena untuk kepentingan masyarakat kita Pulau Rimau dan Selat Penuguan. Itulah ceritanya bisa melakukan rehab ini. Kita tidak puas dengan melaksanakan rehab ini saja, karena target saya harus terbangun jembatan baru yang lebih bagus, lebih apik dan lebih mewah dari jembatan yang ini. Itu cita-cita saya kemarin. Gambarnya sudah, tinggal pelaksanaannya, kata Pak Gubernur, tinggal nunggu setnya belum ada. Nah, oleh sebab itu kemarin ngobrol dengan Pak Gubernur secara dari hati ke hati, saya sampaikan Pak Gubernur, Pulau Rimau, Selat Penuguan, saya mengingatkan saja kemarin banyak juga suara Pak Gubernur di situ, dan Pak Gubernur pernah janji, ya sudah, Adinda, kita sama-sama kata kita bangun. Pak Bupati bangun jalannya, aku bangun jembatannya. Tapi terakhir Pak Gubernur bilang kita tetap sama-sama juga bangun jembatan. Jadi tidak apa-apa juga. Tapi kita Pak Gubernur 80%, Banyuasin 20%. Nah, jadi belah dua tapi miring. Banyak tadi yo. Wajar kan Gubernur dia kan. Nah, alhamdulillah beliau setuju. Tadi sudah masuk anggarannya, clear ya. Insya Allah tahun ini juga akan dimulai jembatan baru Tanah Kering ini. Jadi hari ini kalau masalah zaman dulu, saya ini dulu itu ikut bikin jalan ini Pak. Yang jembatan ini dulu itu pemborongnya sampai Kelapa 2 Pak Prayit Pak. Nah selanjutnya jembatan ini makin lama makin rusak. Kalau bisa secepat mungkin harus supaya usaha orang Pulau Rimau ini supaya lancar Pak. Kesulitan orang Pulau Rimau ini Pak, sebenarnya orang Pulau Rimau ini mayoritas keluar masuk itu semua jadi duit Pak. Ada orang perantau lagi, orang Pulau Rimau malah diperantoi Pak. Jalannya cuman hanya jembatan ini masuk yang makili masyarakat itu kalau bisa secepat mungkin ini harus diselesaikan, baik pun yang perawatan ini, baik pun yang baru Pak. Pak Bupati, nah sekarang pun Pak Bupati inilah datang, kasih kesempatan panjang umur, nah bisa mau menyelesaikan jembatan ini, terima kasih. Saya selaku RT Tanah Kering Penjahitan. RT Penjahitan Tanah Kering. Sekarang sejak Pak Bupati Haji Askolani memperhatikan jembatan dari ujung sampai Bangkal itu sudah dilaksanakan mungkin di tanggal 20. Sebelumnya dari tahun selagi pemimpinnya lagi Amiruddin Inud itu direhab tapi tidak sepenuhnya. Ini direhapan yang baik, habis selesai dia langsung yang baru. Oke, jadi nanti ada 2 ikut jembatan Bang ya? Ya, ada 2 ikut jembatan. Yang jembatan yang baru, calonnya itu lebarnya 12 meter. Kalau tidak cepat ditangani oleh pemerintah, ini ada pernah semalam-malam, sehari semalam itu sampai 45 ikut mobil yang nyeblos. Nyeblos ke bawah? Ya, tidak ada nyeblos ke bawah, cuma duduk baik dia. Nah, sampai yang bongkar buatan malam hari, maupun pagi hari, tengah hari juga bongkar dia. Harapannya cuma dengan Pak Haji Askolani lah. Ya, yang demi untuk melancarkan ekonomi Pulau Rimau. Ya, proses pembangunan ini paling setuju banget. Ya, paling setuju. Ya, seluruh masyarakat Pulau Rimau mendekeng semua. Paling setuju. Utama jembatan Pulau Rimau inilah yang letak di Tanah Kering. Ya. Jembatan Pulau Rimau yang paling tua.